Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar lagi ya, 3 menit lagi nih. 3 menit lagi teman-temannya paling. Oke, kita mulai kelasnya ya. Saya rasa tidak cukup nunggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Seperti sebelumnya ya, seperti kelas sebelumnya bahwa setiap kali pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing pada ruang dengarnya masing-masing. Saya persilakan untuk berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Ini pertama kali kita tatap muka ya untuk kelas pagi mata kuliah pendidikan agama, betul? Betul. Betul ya. Betul. Dan ini ada dari Prodi TI, juga Prodi SI, berikut juga Prodi Bisnis Digital. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, saya absensi dulu. Untuk mata kuliah saya, absensi saya lakukan secara verbal, artinya saya akan panggil satu-satu namanya. Saya mulai dari Prodi TI, nanti selanjutnya SI, selanjutnya adalah BISDI. Nah, kalau misalkan nanti pada saat saya sebutkan namanya, ternyata belum bisa hadir, akan saya lengkap dan nanti bisa saya lakukan cross-check data lagi di akhir sesi. Kira-kira paham? Paham, Paham, Bu. Ya, Kamu ya paham ya. paham, Bu. Oke, saya mulai dari Prodi TI dulu, tanggal 1 Oktober. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan nanti dalam penyebutan nama apa ya tidak tepat karena biasanya nih kalau Gen Z ini namanya tuh unik-unik. Jadi mohon maaf sebelumnya nanti kalau misalkan penyebutan namanya kurang tepat. Oke, TI Adelia Citra, belum ada. Adnan Aderian,
Ibu maaf on cam nggak Bu? Iya, kalau misalkan memungkinkan silakan on cam. Kalau tidak, yang penting adalah buat saya adalah teman-teman mendengarkan materi dari saya. Kemudian pada saat berlangsungnya KBM tidak sedang menjalankan kegiatan yang lain. Kalau misalkan, aduh belum prepare, misalkan belum mandi atau apa sebagainya itu kan teknis. Kalau kalau di online silakan. Tapi kalau misalkan nanti offline ada beda lagi ya aturannya. Oke, jadi yang saya sebutkan namanya, tolong sebutkan hadir, bisa dengan audio saja, tidak perlu dengan on cam. Tapi kalau misalkan nanti ada mau bertanya, silakan tekan dulu, angkat tangan dulu, kemudian baru on cam dan voice-nya juga. Paham kira-kira? Paham. Paham Bu. Paham, Bu. Makasih ya Bu. Oke, saya ulang ya. Untuk prodi TI, Adelia Citra. Oke, Adnan Aderian. Hadir, Bu. Alika Nisi Saskia. Hadir Bu. Untung tepat. Alfian Febrian. Alfian. Oke. Adnan Amar. Ananda Amar. Ada? Tidak. Oke. Anastasia Nursila. Saya, Bu. Andi Wildan Rajaya. Hadir, Bu. Anissa Humaira. Bagas Eriko Aditya Avandi. Oke. Kanavaro Azuri Firmansyah. Hadir, Bu. Faiz Amirul Jihad. Hadir, Bu. Farhan Pratama Nurhadi. Hadir, Bu. Faros Rosi Hidayat. Ya. Fatir Rahman. Ya. Husna Fatimah Abdillah. Husna Fatimah Abdillah. Irsa Rahmat Rizkullah. Hadir, Bu. Oke. Jasmine Maulidina. Jasmine. Hadir. Jilian Rahma. Hadir, Bu. Kesia Nailatul Izzah. Kesia. Muhammad Fadli Effendi. Muhammad Fadli. Ya. Muhammad Tegar Irmansyah. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Bagus Nugroho. Hadir, Bu. Muhammad Firdaus. Hadir, Bu. Muhammad Krisnaldi. Hadir, Bu. Muhammad Rivaldi Lubis. Muhammad Rivaldi. Ya. Naufal Putra Winawan. Naufal. Ya. Naswa Ramadhani. Naswa. Novia Faradina Zahra. Novia Faradina Zahra. Panji Asmoro Bangun. Panji Asmoro Bangun. Hadir.
Piyosi Pandaiko. Hadir, Bu. Raihan Fatiri. Hadir, Bu. Rival Awaludin Priyantara. Rival. Ada. Rizkita Ananda. Rizkita. Oke. Riza Aditya. Hadir, Bu. Salman Al-Farisi. Hadir, Bu. Septian Novaldi. Hadir, Bu. Steven Adriano Siburian. Steven. Siva Adriani. Siva Adriani. Hadir, Bu. Ya. Zaki Baihaki. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, oke. Zafia Sandra Septiasih. Hadir, Bu. Oke. Oke, saya next ke prodi selanjutnya, yaitu prodi Sistem Informasi. Untuk TI sudah 40 mahasiswa. Kalau misalkan baru yang hadir, ternyata tadi sudah terlewat, nanti di akhir sesi. Di akhir sesi nanti bisa dilakukan cross-check untuk absen yang belum terabsen. Permisi, Bu. Iya, Saya Putra Aditya dari Prodi TI, belum di absen, Bu. Belum dipanggil namanya, Bu. Putra Aditya. Kok belum ada namanya ya? Ya, di database saya tidak ada, saya tambahkan saja namanya. Baik, Bu. Putra. Aku belum. Mulia Damayanti. Banyak ya database yang belum terinput. Oke, nggak apa-apa. Putra Aditya. Aditya. TI atau TI, langsung? Bu. Ah, TI ya. Dari TI Iya. hadir. Kemudian ada yang merasa selain 40 ini yang sudah saya sebutkan? Saya, Bu. Saya belum, Bu. Alvin, Bu. Alvin Banyak ya? Febrian. Saya. Saya, Bu. Oke. Bu. Alvin Febrian. Oke, yang belum saya sebut namanya boleh chat di sebutkan nama, kemudian prodi. Untuk TI ya, saya tunggu untuk TI dulu. Sebutkan nama, kemudian tulis komen TI-nya. Silakan. Saya kasih waktu dulu nih, kita 3 menit. Putra Aditya. Mohon maaf untuk yang SI nanti ya guys, ini yang TI dulu. Iya, yang TI dulu ya, mohon diperhatikan. Untuk teman-teman yang BISD, TI, nggak perluin chat nama, nanti akan di absensi lagi. Jadi untuk yang TI saja. Ya, Bu. Nah, banyak namanya ternyata yang belum masuk ke database. Saya tambahkan manual. Oke.
Untuk prodi lain, mohon untuk tidak chat dulu, karena nanti absen akan saya panggil satu-satu. Ini khusus untuk TI yang tadi sebelumnya saya panggil namanya belum ada. Karena di database itu belum masuk datanya, jadi saya input manual dulu. Jadi mohon untuk teman-teman SI dan BISDI tidak perlu chat nama. Oke ya, sampai Naswa Ramadhani. Masih ada lagi? Ya, stop ya. Untuk chat nama, stop dulu. Saya kasih waktu tadi 3 menit. Sudah selesai. Saya akan lanjut ke SI dulu. Untuk teman-teman TI yang baru gabung, nanti lagi di akhir sesi akan saya sebutkan lagi tadi namanya yang belum absen. Untuk prodi lain tidak perlu absen ya. Oke, saya lanjut ya. Biar tadi nanti tidak double nama. Oke, saya lanjut untuk prodi SI. Prodi SI. Ahmad Fadilah Rahman, Hadir, Bu. Ahmad Saifullah, Hadir, Bu. Adam Firdaus Maulana, Hadir, Bu. Adrian Maulana Akbar, Adrian, Avatar Aditya Rendi, Hadir, Bu. Hadir. Aisyah Nita Irli, Hadir, Bu. Anjani Mahdati Kia, Hadir, Bu. Anissa Putri, Hadir, Bu. Arifin Irham, Hadir, Bu. Cika Dwi Imelia, Hadir, Bu. Diki Alfiansyah, Hadir, Bu. Hadir. Dwi Prihandini, Hadir, Bu. Fatan Rizky Dwianto, Hadir, Bu. Fatan, Hadir. Hadian Reksa Linardi, Hadian Reksa Linardi, Inge Destiara, Hadir, Bu. Ismatu Zakwan, Muhammad Hadir, Bu. Asri. Mohon maaf ya kalau namanya agak kurang tepat. Iya, Bu. Hadir. Julia Herviana Putri, Hadir, Bu. Kenia Najwa, Hadir, Bu. Keisha Amelia, Lisna Handayani, Hadir, Bu. Maria Winata, Marsha Anindita, Hadir, Bu. Muammar Rizky, Muhammad Alifin Ardiansyah, Hadir, Bu. Muhammad Asmi Gifari, Hadir, Bu. Saya, Bu. Muhammad Lutfi Nadif, Muhammad Lutfi, Muhammad Rasya Erlangga, Muhammad Rasya, Nakeisha Maharani, Hadir, Bu. Oka Rizky Pratama, Iya, hadir, Bu. Hadir. Panji Ardiansyah,
Rama Syahputra. Iya Bu, hadir Bu. Hadir. Rasya Abiansyah. Hadir Bu, hadir. Roka Nurisma. Rokan Nuriswan. Rokan. Hadir Bu, Sarah Amalia. hadir Bu. Sarah Amalia. Bu. Hadir. Oke. Bu, mohon Febian. maaf Bu, tadi Pak Ardiansyah, Pak Pandi Ardiansyah Bu. Panji. Oh, Panji ya Bu, mohon maaf Bu. Sevian Syakir Alabid. Hadir Bu. Hadir. Susilowati. Susilowati. Tidak ada. Winoto Dava Rizky. Hadir Bu. Yulia Rahma Andini. Hadir Bu. Zalika Afarin Azura. Zalika. Tidak ada. Zulfasyah Irlianda. Hadir Bu. Oke. Bagi teman-teman SI yang merasa tadi tidak ada namanya pada saat saya sebutkan, silahkan tulis nama dan prodinya di chat. Saya kasih waktu 3 menit. Bu, kalau misalnya KRS udah disetujuin dari pihak akademik tapi masih belum ada di sistem dosen itu gimana ya Bu? Nanti coba follow up ke langsung ke akademiknya, datang ke kampus. Itu biasanya belum ter-ACC aja. Nanti minta disetujui lagi di pihak akademik. Oh baik Bu, terima kasih. Sama. Datang ke kampus nanti minta diurus sama Mas Aji atau Mbak Hikmah. Bisa. Untuk prodi SI yang belum absen, saya absen dari yang tadi saya sebutkan namanya tidak ada. Saya absen dari chat itu atas nama Rasya Putra. Di atas nama Rasya boleh chat ulang di bawah. Untuk prodi Bu, lain, maaf Bu. Bu, oke. maaf Bu, TI udah absen belum ya? TI sudah absen. Kalau ketinggalan, Saya baru masuk Bu, maaf. ya tidak apa-apa. Nanti di akhir sesi ya. Oke Bu. Untuk prodi lain tidak perlu absen. Ini untuk khusus untuk SI dulu. Zalika Afarin. Saya nggak tahu dia prodi apa nih Zalika. Saya belum SI hafal Bu, soalnya. SI. Ibu, SI udah Ya, absen SI. belum? Saya baru masuk. Oke. Ini baru absen ya. Jadi tadi yang saya sebutkan namanya tidak ada. Boleh chat, tuliskan nama sama prodinya, prodi SI. Untuk prodi lain tidak perlu chat. Karena untuk absensi saya sebutkan satu-satu. Salika sudah ada nama database-nya ya. Iya Bu, makasih. Kalau yang SI yang baru masuk, tidak perlu tulis lagi ya. Nanti akan ada cross check lagi di akhir sesi. Ada double data.
Oke, sampai Raihan Gifari ya. Oke, saya lanjut ke Prodi BISD. Oke, BISD. Diperhatikan untuk Prodi BISD, saya absennya, saya sebutkan namanya. Nanti kalau yang saya sebutkan namanya, silakan jawab hadir. Oke, Abdurrahman Almahi, Hadir, Bu. Alaina Almardiah Husman, Alaina Almardiah Husman, Deandra Laila Albautnitia Putri. Ibu maaf, Deandra katanya listriknya mati Bu di daerah rumahnya. HP-nya dia juga lowbat. Oke, izin ya. Diva Nur Alivia. Diva Hadir Bu. Febrianti Azahra. Hadir Bu, tapi namanya Febrianti Zahra Bu, nggak pakai Azahra Bu. Oh, Febrianti Zahra ya. Oke, terima kasih. Saya Iya Bu. lanjut ya. Feren Kirana Fasya. Feren Kirana. Gaida Tutraya. Hadir, Bu. Jayus Sugiyarto. Jayus Sugiyarto. M. Faris Al-Fakih. Hadir, Bu. Muhammad MHD apa nih? Raja Lalo Ritonga. Hadir, Bu. Muhammad Pandu Satrio. Muhammad Pandu. Pandi Rahmat. Pandi Rahmat. Ini Salman Al-Farisi untuk Prodi BISDI. Hadir. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Hadir Bu. Siti Mariam. Hadir Bu. Fira Rainiti. Hadir Bu. Yusuf Ahmad Ramadan. Hadir, Bu. Stefania Girsang. Stefania. Stefania. Ada, oke. Oke, untuk teman-teman BISDI yang merasa namanya tidak ada di database saya yang saya sebutkan tadi, silakan tulis namanya di kolom chat. Saya kasih waktu 3 menit. Tidak ada? Untuk prodi yang lain, mohon tidak chat dulu ya. Pandu dari prodi mana, Pandu? Untuk prodi lain mohon tidak chat karena tadi sudah terlewat absensinya. Nanti akan ada cross check lagi di akhir sesi untuk teman-teman yang hadir terlambat. Dan untuk teman-teman dari prodi BISDI, kalau yang tadi namanya tidak ada di database saya yang saya sebutkan tadi, silakan tulis namanya berikut dengan prodinya di kolom chat. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Ini dulu. Pandu, silakan tulis nama lengkapnya.
Oke, tidak ada lagi untuk prodi BISTI. Oke, saya cukupkan untuk absensi hari ini. Selanjutnya saya akan membuat kontrak kuliah ke teman-teman, kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya tanyakan dulu, apakah untuk ketua kelas masing-masing prodi sudah ditunjuk atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sudah. Apakah materi yang saya share bisa dilihat? Terlihat? Bisa, Bu. Bisa. 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 Terlihat. Oke, untuk ketua kelas, mohon nanti buatkan grup masing-masing prodi untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, supaya nanti koordinasinya lebih mudah. Tahu kalau mau jadikan satu mata kuliah, jadi untuk semua prodi bisa masuk. Misalkan mata kuliah pendidikan agama, baik itu SI, TI, maupun BISTI, jadikan satu grup. Mohon untuk ketua kelasnya ya salah satunya membuatkan grup untuk tahun ajaran 2025 ini untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya dalam pembelajaran ini pasti ada teman-teman dari pendidikan agama Kristen. Sekiranya memang ada, setelah saya lakukan absensi, buat teman-teman yang latar belakangnya adalah pendidikan agama Kristen, boleh meninggalkan chat dengan catatan akan ada tugas yang saya berikan. Yang pertama adalah mohon didengarkan untuk teman-teman pendidikan agama Kristen. Jadi setelah saya lakukan absensi, tugasnya adalah setiap kali teman-teman melakukan kegiatan di gereja, mohon dituliskan resume materi yang pendeta sampaikan atau mungkin tokoh agama yang sampaikan. Jadi nanti setiap mata kuliah saya, resume itu diberikan kepada saya untuk nilai setiap pertemuannya. Jadi ini khusus untuk pendidikan agama Kristen. Kira-kira paham untuk teman-teman dari PAK? Paham, Bu. Paham ya? Ada pertanyaan tidak kira-kira dari teman-teman PAK dulu nih sebelum saya masuk ke materi PAI? Jadi nanti untuk teman-teman PAK juga boleh dibuat grup khususnya ya. Jadi ada PAK dan PAI. Jadi mudah nanti saya untuk koordinasi ketika mata kuliah ini dalam pembelajarannya adalah online. Oke, saya nanti izinkan teman-teman untuk yang PAK live group setelah di slide 6. Paham ya? PAK paham? Iya, paham, Bu. Ini yang menjawab satu PAK dari sebanyaknya mahasiswa ini mayoritas PAI kah? Kayaknya pada nggak join deh, Bu. Nggak join ya? Oke, siapa tadi yang hadir atas nama siapa? Pira, Bu. Vira dari Prodi. Bisnis digital. Oke, nama lengkapnya Pira Rainiti. Vira Rainiti. Oke, saya kasih tanda nanti Vira boleh sampaikan ke teman-teman lain yang PAK untuk memahami kontrak mata kuliah ya yang saya ajarkan.
nanti bisa sampaikan. Untuk TI aman ya, tidak ada yang tadi saya absen, tidak ada yang PAK. Steven ada, Bu. Saya Bu, Alfian Bu, Dan saya Febrian. kasih tanda dulu. Alfian Febrian, Ya, itu nomor 4. Ah. nomor 4 tadi belum absen tadi ya? Iya, tadi ini. Alvin Kristen. Itu buat yang Kristen. Oh, Ini yang oke, PAK dulu. kirain yang belum hadir. Oh, bukan. Nanti di Maaf, akhir sesi ya. Maaf, Bu, Untuk Steven dia Kristen, Bu. Enak aja. Steven. Islam saya Bu, dari Steven. lahir. Saya udah kabarin ke dia untuk tugas ya, Bu. Iya. Steven Kristen ya? Oke, saya kasih tanda Ibu dulu. Ada Kristen. mungkin yang TI lagi selain Steven? Satu aja. Jadi nanti saya enak kalau mau membuat tugas itu, apakah tugasnya kelompok atau individu. Kalau banyak, saya akan buat kelompok. Kalau sedikit, saya akan buatkan tugasnya adalah tugas individu. Untuk TI berarti untuk PAK-nya Stephen Adriano Siburian. Untuk SI, saya kasih tanda dulu ya untuk yang PAK dulu. SI ada lagi yang PAK atau semuanya PAI? Yang PAK boleh ini ya, boleh sampaikan. PAI semua ya untuk SI ya. Untuk BISDI Vira, ada lagi selain Vira? Tidak ada. Cuma ada 2 ya. Stefania, Bu. Stefania. Ada lagi untuk BISDI? Tidak ada. Untuk SI berarti aman ya. Untuk SI PAI semua ya. Nanti ketua kelas mungkin nanti akan saya share nomor handphone saya. Bisa nanti disampaikan ke saya siapa yang PAI, siapa yang PAK. Oke, saya lanjutkan ke materi yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke, ini mata kuliah untuk pendidikan agama Islam semester 1 ada 2 SKS. Jadi kita mulai jam 8, selesai jam 9.40. Oke, sebelumnya kalau kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak ta'aruf ya. Jadi saya kenalan dulu. Nama saya Tanti Rahayu. Saya tinggal di Jati Asih. Pendidikan formal saya S1 di Sistem Informasi di Stikom CKI. Jadi saya alumni Stikom. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu sama saya di luar kelas atau di luar dari institusi Stikom, boleh panggil kakak. Tapi kalau di dalam institusi, karena menghormati institusi atau lembaga Stikom, jadi bisa panggil saya dengan Bu Tanti. Oke, saya S2 di Mercu Buana, jurusan HRM, Human Research Management. Nah, ini nomor telepon saya, silakan nanti ditulis khususnya untuk ketua kelas, karena nanti ketua kelas tugasnya adalah membuat grup yang isinya tiga prodi, jadikan satu grup, dan satu lagi grup untuk teman-teman PAK. Jadi supaya materi nanti pembagian tugas tidak tercampur dengan PAI atau dengan PAI bercampur dengan PAK. Oke, saya lanjut. Ini alamat email saya. Jadi kalau teman-teman nanti mengirim tugas bisa melalui WA atau melalui email. Nanti akan ada kesepakatan di setiap akhir sesi pemberian tugas. Oke, saya lanjut. Nanti kalau nomor telepon tadi tidak sempat ditulis, nanti akan saya share ini mata kuliahnya, mata kuliah hari ini, PowerPoint-nya akan saya share. Makanya saya minta kepada teman-teman ketua kelas untuk membuatkan grupnya. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah PA ini tentunya adalah saya harapkan teman-teman ya
khususnya beragama Islam, mampu secara esensial memahami atau mengerti nilai-nilai dari landasan Islam, baik itu secara pemikiran, sikap, maupun perilaku yang pada ujungnya atau pada akhirnya adalah tercermin atau teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik cara berpikirnya, baik cara bersikapnya, atau bertutur katanya, dan perilakunya. Itu tujuan dari pembelajaran PAI. Untuk teman-teman PAK, nanti di slide 6 boleh nanti saya kasih waktu untuk live group, karena materinya pembelajarannya sedikit berbeda. Ada beberapa tugas yang memang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian sebelum memulai pembelajaran. Jadi kalau metode pembelajaran saya itu pertama adalah satu arah seperti ini saya menyampaikan, ada juga nanti tanya jawab. Jadi metode pembelajaran dari ceramah, tanya jawab, presentasi makalah. Itu metode pembelajaran yang saya sampaikan kepada teman-teman di kelas saya mengajar. Kemudian untuk tugas itu ada beberapa tugas. Yang pertama tugas kuis dan studi kasus. Ini sifatnya adalah kelompok. Kemudian yang kedua adalah tugas membuat makalah atau presentasi dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk soft copy berupa Word yang diketik rapi. Nah, ini kalau untuk Word-nya diketik rapi di Word itu sebelumnya saya minta soft copy, tapi untuk tahun ini, untuk semester ini saya minta untuk dalam bentuk hard copy. Oke, nanti apa nih materi tugasnya terkait dengan presentasi ini? Nanti akan saya share setelah saya mendapatkan data semua mahasiswa PAI. Nah, untuk tahun ini, media pembelajaran itu sifatnya adalah hybrid. Ini di sini tidak ada, belum saya tambahkan karena ini saya baru dapat. Jadi hybrid itu adalah sistem pembelajaran online dan offline. Jadi nanti akan ada offline, akan ada juga online. Seperti hari ini pertemuan pertama kita adakan secara online. Kemudian media pembelajarannya tentunya kita butuh komputer untuk pembelajaran online. Kalau untuk offline cukup untuk saya medianya adalah komputer, proyektor, papan tulis, dan spidol. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, silakan ajukan tangan dulu sebelum bertanya. Bu, mohon izin Ya. tanya. Nama saya Fahri Ardian Syahfauzan dari Prodi Sistem Informasi. Kalau Oke. itu kan ada ceramah ya, Bu. Ya. Ceramah itu khutbah atau khutbah Jumat kita atau kayak ceramah biasa, Bu? Jadi metode pembelajaran ceramah ini maksudnya adalah saya menyampaikan materi. Cuman kalau dalam PAI Oh, itu kan bahasanya ceramah ya. iya, Bu. Di dua arah. Saya menyampaikan materi, ada juga sistem nanti teman-teman saya kasih ruang untuk tanya jawab. Seperti itu. Ini media pembelajaran di kelas. Kayak ada lagi? Saya rasa cukup ya. Jadi pendekatan pembelajaran seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian untuk kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini di yang saya sampaikan ini adalah untuk offline. Kalau untuk online, saya belum berikan kontrak, tapi nanti saya akan sampaikan sekalian terkait dengan pertemuan yang akan datang kalau misalkan ada pertemuan online. Jadi untuk yang offline, yang pertama adalah saya tidak berharap teman-teman ketika pembelajaran offline menggunakan kaos oblong, artinya kaos yang tidak berkerah, dan menggunakan sendal. Itu tidak boleh. Jadi kalau ada mata kuliah saya bertemu dengan saya, karena saya yakin setiap dosen pasti punya kontrak kuliahnya masing-masing di kelasnya. Jadi khusus untuk mata kuliah saya, seperti yang akan saya sampaikan untuk kedisiplinannya. Yang pertama adalah tidak boleh menggunakan kaos oblong. Terus apa yang digunakan, Bu? Yang digunakan adalah kaos yang berkerah atau kemeja atau baju batik boleh. Bu, saya punyanya cuma kaos yang berkerah satu aja, Bu. Ya sudah, pakai itu aja setiap mata kuliah PAI. Karena saya yakin setiap dosen punya aturannya masing-masing. Oke, paham ya? Tidak boleh menggunakan sendal. Bu, kalau sendal sepatu boleh nggak, Bu? Kalau yang depannya tertutup, silahkan.
Tapi kalau yang depannya terlihat jari-jarinya tidak boleh. Apalagi untuk yang perempuan, tidak boleh menggunakan sendal. Karena biasanya anak perempuan, yang teman-teman perempuan, biasanya sering menggunakan sendal. Kenapa sih ada aturan ini? Ini tujuannya adalah untuk mendisiplinkan. Selain itu juga kita menghormati institusi atau lembaga yang sifatnya adalah resmi atau formal. Oke ya. Yang kedua, ponsel harap di silent. Jadi untuk offline, ketika mata kuliah saya berlangsung, saya berharap teman-teman dan wajib untuk men-silent ponsel. Tidak boleh ada suara handphone yang berdering. Oke, yang ketiga, mahasiswa hadir tepat waktu. Toleransi untuk kehadiran itu 15 menit. Jadi di atas 15 menit itu akan mempengaruhi nanti penilaian kedisiplinan. Nanti akan ada prosentase untuk nilai kedisiplinan, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang keempat, mahasiswa tidak hadir harus ada keterangan. Apabila tidak ada keterangan, maka saya anggap alfa. Jadi sama saja ini akan mempengaruhi nilai kedisiplinan. Kalau di sistem nilai kedisiplinan ini sudah secara objektif, artinya sudah secara tersistem, sudah ada rumus. Jadi ini akan berpengaruh, nilai kedisiplinan ini tidak hanya berpengaruh dalam nilai secara sistem, tapi juga akan mempengaruhi nilai di kuis. Nah, kalau di kuis ini kan sifatnya lebih tentatif ya. Ini sifatnya lebih kepada dosen yang akan mengarahkan. Oke, kira-kira di sini paham untuk kontrak kuliah PAI apabila terjadi pertemuan offline. Silakan kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan, lalu sebutkan nama dan prodi. Tidak ada? Jadi jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, sebelum masuk ke proses penilaian, karena sekarang adalah sistem hybrid, di mana media pembelajarannya ada yang disebut dengan online seperti kita, maka saya harap kepada teman-teman semua, ketika mata kuliah PAI akan berlangsung, 15 menit sebelumnya teman-teman sudah prepare, sudah prepare segala sesuatunya, baik itu alat pembelajarannya, media pembelajarannya, maupun dirinya. Jadi nanti untuk kedepannya, ini karena hari pertama, saya masih mentoleransi teman-teman yang misalkan hadirnya terlambat. Tapi untuk kedepannya, apabila saya sudah melakukan absensi, kemudian ada yang terlambat, sama seperti hari ini, saya akan lakukan cross-check di akhir sesi. Nah, ketika di akhir sesi sudah saya lakukan cross-check, tapi ternyata ada lagi yang ketinggalan 5 menit sebelum pembelajaran di close, maka saya tidak akan anggap itu sebagai kehadiran. Oke, sampai di sini paham kira-kira untuk online? Paham, Bu. Paham, Paham Bu. ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, saya lanjut. Yang kedua, apabila terjadi pembelajaran online, ini kan tadi ada mau on cam atau bagaimana. Nah, saya lebih suka teman-teman ini berdiskusi dengan saya. Saya akan lebih suka teman-teman on cam. Karena dengan on cam saya mengetahui kondisi teman-teman yang hadir, apakah benar-benar dalam keadaan siap untuk belajar atau sebenarnya tidak siap dalam belajar. Jadi untuk kedepannya saya minta teman-teman semua on cam, seperti hanya pembelajaran daring pada umumnya, teman-teman siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Terus untuk pakaian bagaimana, Bu? Pakaian sama. Pakaian sama dengan pertemuan online. Jadi saya mengharapkan offline. Walaupun kita melakukan pembelajaran online, tapi saya berharap teman-teman tetap sopan dalam menggunakan pakaian, tetap sopan dalam berinteraksi. Jadi boleh teman-teman misalkan, Bu, ini kan mata kuliah jam 8 pagi nih, Bu, saya belum sempat makan. Boleh, silakan.
Kalau misalkan memang mau makan silakan. Yang penting adalah teman-teman di ruang dengarnya ketika itu online itu tidak sedang melakukan aktivitas pembelajaran yang lain. Jadi mau makan boleh, minum boleh. Oke ya, saya rasa itu saja untuk aturan online untuk mata kuliah saya. Dan selanjutnya ini proses penilaian. Jadi untuk kehadiran dan kedisiplinan ini by system. Jadi kalau tidak hadir ya pasti nilainya akan berkurang. Nah, kedisiplinan seperti tadi yang saya sampaikan ketika berpakaian, menggunakan sendal, terus sikap, itu akan masuk di nilai tugas. Nah, di sini di poin 20%. Jadi kalau dalam keseharian interaksi dengan saya atau dengan offline maupun online-nya teman-teman tidak memenuhi standar yang tadi saya sampaikan, kontrak kuliah yang tadi saya sampaikan, maka akan mempengaruhi nilai tugas ini. Semakin baik Anda berperilaku dan mematuhi kontrak kuliah yang saya buat, maka akan semakin baik untuk tugas Anda. Kemudian untuk nilai UTS itu persentasenya adalah 30%. Dan untuk UAS persentasenya adalah 40%. Jadi UAS dan UTS menyumbang persentase yang besar. Jadi jangan sampai pada saat UTS maupun UAS, teman-teman tidak hadir pada saat ujian berlangsung. Bu, kalau misalkan saya sakit bagaimana, Bu? Nah, kalau sakit itu ada kebijakannya sendiri. Nanti kan ada ujian susulan. Kemudian, kalau setelah diakumulasi nilai teman-teman tidak memenuhi standar, misalkan nilainya ternyata di akhir mata kuliah saya nilainya D, mau remedial, itu tidak bisa. Untuk mata kuliah PAI itu tidak ada namanya remedial. Yang ada teman-teman adalah mengikuti ulang semester ganjil setelahnya. Jadi teman-teman mengulang mata kuliah PAI apabila teman-teman tidak memenuhi standar, misalkan nilainya D. Kalau nilainya C, saya mau rubah, Bu. Tetap sama, tidak ada remedial. Yang ada adalah kalian mengikuti semester pendek atau mengganti nilai dengan cara mengikuti mata kuliah PAI lagi. Paham nggak? Ini agak strength, karena aturan ini sebenarnya saya sampaikan untuk kebaikan teman-teman. Kalau teman-teman nanti dalam prosesnya tidak serius mengikuti pembelajaran, ya pastinya nanti akan berpengaruh terhadap teman-teman sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar serius dalam melakukan pembelajaran dan dalam menjalani kuliah ini, karena kan keputusan kuliah ini kan teman-teman buat sendiri. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab, selesaikan sampai finish, selesaikan sampai akhir dengan proses yang terbaik. Jadi jangan males-malesan, jangan apalagi kelas pagi. Kelas pagi adalah kelas yang istimewa. Kenapa saya bilang kelas istimewa? Karena berbeda dengan kelas malam atau kelas Sabtu yang mereka harus bekerja. Harus lebih semangat, harus lebih fight, harus lebih grow up. Artinya teman-teman harus lebih memiliki motivasi yang tinggi ketika memutuskan untuk kuliah. Kemudian ketika sedang pembelajaran berlangsung harus konsen, fokus, dan disiplin. Oke, sampai di sini proses penilaian. Kira-kira ada tidak pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya izinkan untuk teman-teman PAK untuk live group. Jadi untuk tadi yang saya sampaikan, kontrak kuliah kita, berikut juga tugasnya. Untuk PAK tadi saya sampaikan bahwa tugasnya adalah setiap bertemu dengan mata kuliah saya, wajib mengirimkan resume hasil dari teman-teman beribadah ketika bertemu dengan pendeta atau di gereja. Jadi ketika pendeta menyampaikan ceramahnya, teman-teman meresume. Dan itu menjadi nilai kehadiran dan nilai tugas. Kemudian tugas yang kedua, nanti ada tugas studi kasus. Nah, makanya saya minta nanti data teman-teman PAK, kalau banyak, maka tugasnya adalah bersifat kelompok, kalau sedikit tugasnya bersifat individu. Kira-kira Vira dan Stephen paham? Paham, Bu.
Paham Bu. ya, Vira? Nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lain ya, yang PAK terkait dengan pembelajaran agama untuk hari ini. Oke, kalau paham, kira-kira ada pertanyaan untuk PAK dulu? Silakan kalau ada yang bertanya. Enggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk yang PAK. Untuk yang PAI tetap di ruang dengarnya. Untuk yang PAK, karena tadi sudah saya absen juga, boleh live group. Karena pembelajarannya agak sedikit berbeda, nanti biar nggak bingung. Makasih, Bu. Sama-sama, Vira. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke ya, semuanya sudah PAI ya? Aman ya semua PAI ya? Tidak ada Iya, yang PAK? Aman, Bu. Aman Aman, ya? Bu, aman. Saya lanjut. Oke, biar nanti teman-teman yang PAK tidak bingung ya. Karena pembelajaran di kampus berbeda, pembelajaran di rumah berbeda, nanti khawatir akan menimbulkan kebingungan. Nah, kalau sama-sama Islam, PAI, baik di kampus disampaikan, di rumah juga sama, jadi relevan. Tidak ada permasalahan nanti di ujungnya. Oke, saya lanjut ya, ini semuanya udah PAI. Nanti mohon kalau misalkan saya agak overload, khawatir saya tidak melihat jam, di jam 9.30 mohon diingatkan saya, karena nanti ada ini juga kan apa cross check untuk absen yang belum diabsen. Nanti diingatkan kepada saya saja. Oke, saya lanjut. Nah, karena ini semua udah PAI, saya lanjutkan materinya. Karena ini yang baru pertama kali mata kuliah PAI, jadi mata kuliahnya adalah mata kuliah pengantar. Yang pertama kita tadi udah perkenalan, yang kedua masuk ke pengantar untuk mata kuliah yang akan saya ajarkan ke depannya. Jadi nanti ke depannya teman-teman semua akan melalui 6 kali tatap muka, 2 kali ujian. Jadi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 itu tatap muka, pertemuan ke-8 itu adalah UTS, kemudian lanjut pertemuan ke-9 sampai ke-15 tatap muka, baik online maupun offline, kemudian pertemuan 16 itu ujian akhir. Nah, untuk pengantarnya, untuk mata kuliah PAI, saya mau mengantarkan kepada teman-teman semua untuk memahami bahwa agama dan manusia ini mempunyai sebuah korelasi. Kira-kira apa nih korelasinya? Yang mampu menghubungkan antara agama dan manusia. Ada nggak salah satu yang bisa jawab? Apa sih? Nah, ini udah ketahuan. Yang menghubungkan. Rival Awaludin, kira-kira tahu nggak? Apa sih korelasi antara manusia dan agama? Kenapa agama itu ada kaitannya dengan manusia? Bisa jawab, Rival? Karena segala aturan, aspek segala kehidupan itu udah diatur agama, Bu. Oke, masuk ya jawabannya. Kemudian Oka, menurut Oka apa sih sebenarnya korelasi dari agama dan manusia? Kak, tidak ada. Sabrina Audina. Menurut Nah, ada saya, Kak. Ya, Sabrina, oke. hubungan manusia dengan agama itu meliputi banyak lebih dari sekedar praktik agama atau ritual, Bu. Jadi mencakup integrasi nilai-nilai moral, kewajiban sosial, dan pengalaman spiritual. Oke. Ada yang angkat tangan. Rama Syaputra, boleh. Rama Syaputra. Iya, Bu. Kalau dari statement saya, agama soal manusia itu yang korelasi itu kayak satu visual yang saling berhubungan. Kayak agama itu yang biasanya yang kita bisa jadiin pedoman hidup. Oke. Agama adalah pedoman hidup. Oke. Saya rasa
berarti teman-teman dan memahami ya. Jadi antara agama dan manusia memang betul ya. Tadi disampaikan bahwa antara agama dan manusia memiliki korelasi yang menghubungkan keduanya. Apa itu korelasinya? Yang pertama adalah agama adalah pegangan hidup bagi manusia itu sendiri. Karena dengan manusia beragama, manusia tahu apa sih sebenarnya dia hidupnya dia untuk apa. Asal muasal dia dari mana? Itu dari agama. Karena kalau manusia tidak memiliki agama, manusia tidak akan memiliki pegangan hidup, petunjuk hidup, atau akhirnya manusia ini tidak memiliki makna dalam menjalani hidup hidupnya, hidup dan kehidupannya. Hidup akan lebih bermakna dengan memaknai hidup inilah kita akan menerima segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita, baik itu senang maupun sedih. Kalau seseorang tidak memiliki agama, ketika mereka mengalami fase di mana misalkan ujian hidup itu hadir, nah bisa jadi akan memaknainya tidak sebagaimana yang diharapkan. Artinya apa? Artinya bahwa agama ini menjadi tolak ukur bertahannya kita, menjadi tolak ukur hidupnya kita, menjadi tolak ukur kita dalam memaknai hidup ini. Jadi itu korelasi antara agama dan manusia. Betul tadi ya Rama, pegangan hidup atau petunjuk hidup. Oke. Oke. Nah, dengan agama itu tadi, bahwa ketika manusia memahami bahwa agama ini adalah sebagai petunjuk hidup, tentunya dengan memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya, manusia akan menjadi berilmu. Karena dengan ilmu inilah yang akan mengantarkan manusia kepada petunjuk hidup. Ketika manusia tidak memiliki ilmu, ya apa bedanya manusia dengan binatang? Kan kalau kita berbicara secara fisik, secara jasad, manusia itu sama dengan binatang. Secara jasad, mereka punya mata, kita pun punya mata. Mereka punya telinga, kita pun punya telinga. Tapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Yaitu tadi, agama itulah yang membedakan. Kita ada namanya suatu pertanggungjawaban. Nah, di agamalah itu kita tahu ya sama saja dengan kita sebagaimana masih kedengaran nggak? Tadi Bu. Masih Bu. Terus Bu. Tadi patah-patah Bu. Oh tadi terpatah-patah ya. Oke, jadi saya ulang bahwa agama ini mengantarkan manusia untuk berilmu. Karena dengan ilmu itulah manusia jadi mengetahui petunjuk hidup. Jadi mengetahui tujuan dari hidupnya. Karena kalau kita berbicara manusia dengan makhluk yang lain, hampir sama secara fisik. Ya, kalau kita tidak memiliki agama, apa bedanya dengan kera di hutan? Kera di hutan juga sama, mereka hidup. Terus apa bedanya dengan kerbau yang bekerja? Karena kerbau juga bekerja di ladang. Tapi yang membedakan itu adalah agama. Agama itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Dengan agama akan mengantarkan kita kepada ilmu, sehingga kita tahu apa sih sebenarnya tujuan hidup kita. Kita tahu akhir dari kehidupan kita itu mau kemana. Awal kehidupan kita tuh bagaimana. Oke. Jadi ya, mata kuliah PAI ini khususnya, ini merupakan suatu pondasi yang sangat penting buat teman-teman, khususnya yang beragama Muslim, karena kita semua Muslim atau Islam, dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin luar biasa, yang hampir semua fitnah itu ada di zaman sekarang. Karena sekarang kita tahu bahwa kita itu adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Dengan derasnya era globalisasi, modernisasi, mana banyak sekali juga paham-paham yang
sulit untuk kita bendung, apalagi dengan adanya kekuatan internet, kekuatan IT, dengan AI-nya, dengan IoT-nya, yang luar biasa dampaknya kepada kita khususnya umat Islam. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu ya dengan agama itu? Dengan agama kita akan mampu membendung, memfilter hal-hal yang bisa kita ambil maknanya atau hal-hal yang bisa kita singkirkan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dengan kecanggihan teknologi yang ada, segala bentuk informasi bisa kita dapatkan. Ataupun kita tidak keluar rumah, benar nggak? Kita di dalam rumah terkunci di kamar, bisa nggak kita dapat informasi? Tentu saja dengan kekuatan internet, dengan kekuatan media sosial, kita bisa mendapatkan informasi. Bisa nggak kita di dalam rumah sendiri, terkunci di dalam kamar, kita melakukan tindakan yang negatif? Bisa nggak? Bisa saja. Karena tadi adanya kemajuan teknologi yang luar biasa. Makanya buat kita sebagai umat Islam, kita harus menanggapi teknologi yang luar biasa hari ini dengan sikap yang positif. Sebagaimana halnya pisau, ketika pisau itu digunakan untuk melukai seseorang, tentu itu nilainya menjadi negatif atau tidak baik. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk memotong sayuran, memotong buah, untuk hal-hal yang positif, tentunya nilainya pun akan menjadi nilai yang positif, nilai yang baik. Nah, makanya kita belajar agama supaya kita berilmu dan kita bisa tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang berakidah tauhid, mana yang syirik yang harus kita tinggalkan. Ya. Oke, dengan adanya tadi ya teknologi yang masuk ke masyarakat, bahkan sampai ke keluarga-keluarga, itu tentu saja membawa suatu dampak yang luar biasa. Berbagai hal budaya, berbagai hal macam pemikiran, tentu bisa kita lihat. Bahkan seringkali kita mendengar ya, atau kita pernah mendengar bahwa ada statement seseorang yang mengatakan bahwa ketika kita tidak meniru budaya Barat yang sekarang sedang berkembang, kita akan dikatakan sebagai orang yang kuno atau orang yang ketinggalan zaman. Tapi ketika kita mencoba mengikuti mereka, tidak semuanya budaya mereka itu cocok dengan identitas kita sebagai seorang Muslim. Contoh, misalkan berkholwat atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Tentu itu adalah budaya yang tidak cocok dengan Islam karena Islam sangat menjaga kemurnian dan kesucian baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita tidak mengikuti budaya Barat, kita menjadi orang yang terbelakang. Itu adalah statement-statement yang memang digiring kepada kita supaya kita menjadi orang yang tidak bangga terhadap Islam atau tidak mau menunjukkan Islamnya. Atau orang yang malu-malu dalam menunjukkan identitas bahwa saya anak Muslim, saya seorang Islam, saya seorang yang beriman. Saya secara langsung tidak memahami ya teman-teman di sini. Kalau misalkan dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak berkenan atau itu sampai kepada hati teman-teman, mudah-mudahan itu adalah cara Allah untuk membukakan hidayah kepada kita semua. Oke, jadi banyak sekali statement-statement yang ada di luar sana, yang ada di masyarakat, yang mencoba untuk menggiring kita, umat Islam, untuk tidak mau mengakui identitas Islamnya, atau untuk malu mengakui identitasnya. Contoh misalkan, seorang wanita, karena dia merasa teman di luarnya itu tidak menggunakan jilbab, maka mereka yang mengaku Islam pun dengan bangga tidak menggunakan jilbab. Dengan berbagai macam berpakaian yang memang sekarang sedang tren, fashion yang sedang memang digulirkan oleh dunia Barat, kita tidak mampu memfilter, membentengi diri kita dengan ilmu agama,
tentu kita akan terbawa arus. Itu dari segi yang nampak. Lalu bagaimana kalau dari segi yang tidak nampak? Cara berpikir, cara pandang. Banyak sekali budaya-budaya barat yang sedang merasuk atau sedang menjajah kita sebenarnya. Ini kalau kita lihat Palestina dijajah secara jelas ya, secara fisik terlihat gitu. Tapi kalau Indonesia, apakah Indonesia negara yang aman-aman saja dari penjajahan budaya barat? Lalu kalau kita kaum yang berpikir tentu itu tidak aman-aman aja ya. Bahkan cara berpikir kita dengan suatu hiruk-pikuk yang luar biasa yang membuat kita merasa nyaman, tapi belum tentu kenyamanan itu adalah Islam. Tentunya itu adalah hal-hal yang menjebak. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang sekarang harus kita lebih perdalam lagi benteng kita, harus perkuat lagi benteng-benteng diri kita, harus perdalam lagi ilmu agama kita supaya kita tidak terjebak dalam budaya barat yang tidak relevan dengan Islam yang kita yakini. Nah, kalau berbicara pendidikan secara formal, pendidikan ini adalah pendidikan agama Islam adalah suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pendidikan yang memberikan materi, kemudian ada juga teman-teman mendengarkan supaya kita sama-sama lebih mengetahui tentang Islam, baik dari segi materinya, akademisnya, teori-teorinya, maupun dari segi praktek tentunya. Karena percuma kalau kita memahami Islam hanya dari retorika yang indah. Islam itu tidak dipandang di lidah saja, enak didengar saja, tapi juga harus mampu teraplikasi. Sebagaimana dalam suatu kalimat yang mengatakan kalau kita berbicara Islam, kita berbicara iman. Jadi iman itu diyakini di dalam hati, tasdidqul bil qalbi, iqrarul bil lisan, artinya diucapkan secara lisan, dan wal amalul bil arqam. Artinya apa? Diaplikasikan ke dalam suatu tindakan perbuatan yang real. Kan banyak orang-orang memahami Islam, tapi ketika berbicara aplikatif, ya tidak sebagaimana dia selayaknya seorang muslim. Tapi ada juga orang-orang yang secara aplikatif luar biasa Islamnya. Tapi ternyata di hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kemunafikan. Tentu itu juga bukan seorang yang Islam, yang beriman. Jadi kita belajar hari ini supaya kita lebih mengetahui bahwa Islam itu sendiri sebenarnya itu kalau kita mau memahami lebih dalam, ada namanya beberapa kategori yang dia hanya sekedar agama Islam atau memang dia benar-benar orang yang beriman. Oke, saya next dulu. Oke, setiap orang di dunia ini pasti memiliki suatu kepercayaan. Kepercayaannya ini ketika dia tidak mampu memahami, dia mempercayai Allah atau mempercayai Tuhan, tentu dia mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi ketika dia tidak berada dalam bingkai tauhid, tentunya dia dalam bingkai syirik. Nah, ketika dia tidak dalam keadaan apapun, tentunya semuanya itu kembali kepada syirik. Nah, kalau kita berbicara komputer, nanti teman-teman akan memahami namanya bahasa komputer. Jadi di komputer itu hanya mengenal angka 1 dan 0. Ketika ada angka 2, 3, 4, 5, itu kembali kepada angka 0. Jadi ada di Islam ini, di dunia ini hanya ada dua jalan. Jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Nggak ada jalan yang abu-abu, saya mau setengah-setengah aja. Nggak ada jalan seperti itu ya. Kaki kanan, misalkan kaki kanan di jalan yang baik, kaki kiri di jalan buruk. Sebenarnya hakikatnya dia adalah buruk. Ataupun orang yang mereka memiliki tidak menganut agama apapun atau dia menganut kepercayaan apapun. Pada hakikatnya mereka menganut suatu keyakinan, yaitu ketiadaannya dia dalam dia tidak mengakui Tuhan. Itu menjadi sebuah keyakinan dia. Nah, kalau di Indonesia sendiri,
Tentu teman-teman paham ya, karena kita belajar agama kan dimulai hampir ketika kita sudah berbicara, kita sudah disampaikan tentang agama. Ya, sekitar 5 tahun kita sudah belajar agama. Tapi belum tentu juga dari usia 5 tahun sampai hari ini kita mampu secara utuh mengaplikasikan Al-Quran. Walaupun Al-Quran sendiri sudah diturunkan 14 abad yang lalu. Nah, di Indonesia teman-teman pahami bahwa Indonesia ini hampir mayoritasnya penduduknya adalah Islam. Nah, baik itu di belahan pulau mana atau tinggal di mana, hampir mayoritas di Indonesia penduduknya adalah Islam. Jadi jadi pendidikan agama ini menjadi suatu dasar, menjadi suatu basis ketika kita mau menjalankan kehidupan ke depannya. Makanya PAI ini seringkali ada di instansi-instansi pendidikan karena tadi didukung ya, karena mayoritas penduduknya adalah Islam. Makanya kita patut bersyukur ya dengan mayoritas ini, kita sebenarnya harus lebih bersyukur, lebih semangat ketika kita menjalankan Islam itu sendiri. Oke. Nah, ini secara pengertian ya, cara pengertian bahwa kalau kita memahami kalimat atau kata pendidikan agama, pendidikan dan agama ini dua kata yang digabungkan. Pendidikan agama, kalau kita berbicara di dalam kamus bahasa Indonesia, pendidikan itu berasal dari kata didik yang berawalan pe dan berakhiran an, di mana artinya adalah pendidikan ini berarti proses pengubahan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Jadi pendidikan ini adalah proses perubahan sikap. Nah, apalagi teman-teman yang sekarang sudah menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa, namanya maha ya, berarti sesuatu hal yang tinggi. Tentunya akan berbeda lagi ketika sikap dan perbuatan lisan, tindakan dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelumnya, misalkan ketika SMA, sedikit apa bahasanya ya, tanda kutip barbar gitu ya, gerusa-gerusu. Nah, kita sudah menjadi mahasiswa. Kita harus menunjukkan identitas kita dari segi sikap, tingkah laku, perbuatan, maupun tutur kata. Nah, di proses, makanya pendidikan ini merupakan suatu hal yang menjadi dasar kita dalam kita melanjutkan hidup ini. Kalau secara terjemahan, ini pendidikan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, awalnya itu adalah pendagogi, yang artinya pendidikan, atau pendagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Nah, kalau orang yang memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, dalam proses pertumbuhan keilmuannya itu disebut dengan pendagogos. Artinya adalah pendagos atau agogi. Jadi seseorang yang membimbing atau memimpin atau mengajarkan kepada nilai-nilai. Nah, karena kita berbicara agama berarti mengajarkan pendidikan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan agama. Nah, ada beberapa menurut pendapat ahli bahwa sebenarnya agama itu kalau kita berbicara Al-Quran itu hampir saya belum menemukan kata agama. Tapi kalau kita berbicara adin itu ada. Nah, ini menurut Tihami, adin itu berasal dari kata atau taat, atau juga ibadah. Ada juga yang mengartikan bahwa al-jaza atau pembalasan, ada juga al-hisab atau perhitungan. Ini menurut Tihami. Nah, dalam pengertian syara, al-adin atau agama, yang kita sering dengar agama, tapi akar katanya adalah al-din, itu adalah keseluruhan jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum atau melalui nabi-nabinya. Karena kalau kita berbicara agama, tentunya sudah dimulai dari Nabi Adam sudah mengenal agama tauhid disempurnakan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Oke, kemudian menurut Tihami lagi bahwa
Agama dinamakan adin karena kita sebagai manusia menjalankan ajaran agama itu berupa keyakinan atau kepercayaan dan perbuatan berlandaskan dari keyakinan tersebut. Nah, agama juga dikatakan syara atau syariat atau syariah karena Allah menetapkan atau menentukan cara hidup kita manusia melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara agama berarti kita berbicara tentang hukum, berbicara tentang suatu syariat, berbicara tentang bingkai aturan dalam menjalani hidup. Itu kita berbicara agama. Oke. Ada juga menurut Zakiyah Darajat bahwa PAI atau Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai dari pendidikannya dapat memahami, selain paham, diamalkan, diaplikatifkan dalam suatu perbuatan sehingga nilai-nilai di dalam agama ini, khususnya Islam ini, menjadi way of life atau jalan hidup, pandangan hidup, tujuan hidup, pedoman hidup. Bahkan kalau kita memahami kitab suci kita, memahami landasan hidup kita sebagai seorang muslim, semua ada dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dari mulai dia tidak ada, menjadi ada, kemudian tiada lagi. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan aturan hidup pun ada dari mulai kita bangun pagi, bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Itu semuanya ada. Makanya agama Islam harus menjadi suatu way of life atau menjadi suatu pandangan hidup, jalan hidup, tujuan hidup. Dan kita sudah seharusnya sebagai seorang yang mengaku Islam, nggak usah malu-malu mengakui jati diri kita Islam. Orang Islam malu, misalkan tadi pakai jilbabnya untuk yang perempuan. Untuk laki-laki, misalkan dia mengaku dirinya Muslim, tapi malu untuk sholat Jumat. Nah, itu hal-hal yang kecil yang mungkin terlihat sederhana, tapi itu real terjadi dalam masyarakat kita. Ada beberapa masyarakat yang meninggalkan sholat, ya seperti tidak meninggalkan apa-apa. Padahal luar biasa. Kalau kita memahami dan memaknai apa itu manfaat dari sholat itu sendiri. Oke. Nah, kalau menurut Arifin, PAI adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar fitrah dan kemampuan ajarannya atau pengaruh dari luar. Jadi maksudnya adalah kalau menurut Arifin ini, PAI itu adalah suatu proses yang mengarahkan manusia untuk menunjukkan bahwa pada hakikatnya derajat manusia itu mulia. Kan dalam Al-Quran juga disampaikan ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia. Nah, tergantung kita mau mengakui kemuliaan itu atau justru malah menghinakan kemuliaan yang Allah berikan. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Secara fisik, secara pemikiran, itu sudah menjadi sunatillah, sudah menjadi anugerah yang Allah berikan. Dan kita ditakdirkan menjadi orang yang mulia. Tapi ketika kita tidak mampu memahami apa sebenarnya tujuan kita hidup, bisa jadi kita tidak siap menerima kemuliaan itu. Kita bisa jadi menjadi manusia yang bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Makanya kita belajar agama supaya kita tahu, kita berilmu, kita mampu memahami, memaknai, sehingga semua yang kita pahami, kita maknai, terwujud dalam suatu tindakan aplikatif yang nyata, yang real. Bukan angan-angan, bukan fata morgana, tapi memang kita mampu menjalankannya. Oke. Nah, kalau dari pengertian tadi yang sudah disampaikan bahwa dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama merupakan suatu sarana untuk membentuk kepribadian yang utama yang mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma dan ukuran Islam. Maksudnya apa ukuran Islam? Sesuai dengan bingkai Islam, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan Islam. Jadi pendidikan agama ini mengantarkan, tujuannya adalah mengantarkan kita semua
khususnya untuk saya pribadi dan teman-teman, agar kita mampu memahami nilai-nilai Islam, agar kita mampu benar-benar terbuka cakrawala berpikir kita dalam memaknai Islam. Jangan ada kata lagi rasa malu untuk kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Atau jangan ada lagi kata-kata atau pemikiran-pemikiran yang sekuler, yang menganggap semua sama aja, atau bebas, liberal, yang semuanya beranggapan suka-suka saya, yang penting saya begini-begini. Nah, jangan lagi kita berpikir seperti itu. Mulai hari ini, marilah kita mencoba untuk membuka cara berpikir kita, bahwa setelah disampaikannya mata kuliah pendidikan agama Islam, kita mampu nih memandang dunia ini dengan kacamata Islam. Kita mampu memandang kehidupan ini kembalikan lagi kepada Islam, bukan lagi kepada cara berpikir kita. Karena kalau mengikuti cara berpikir manusia, tentunya sifatnya adalah bias, artinya apa? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya semua orang nanti berbicara aturan, ya suka-suka. Berbicara aturan tidak include. Yang saya bisa ya saya jalankan, yang nggak bisa ya saya tidak jalankan. Padahal tidak seperti itu. Menjalankan agama itu adalah secara totalitas atau secara kafah. Oke. Dasar hukum sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran PAI, maka PAI ini memiliki suatu dasar sesuai dengan yang mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pendidikan agama Islam, yaitu menggunakan konsep dasar pendidikan, cara berpikir, cara pandang sesuai dengan agama Islam. Nah, dasar hukum memahami Islam. Nah, memahami Islam atau pendidikan agama Islam tentunya adalah kita harus tahu apa yang melandasi atau yang menjadi sumber rujukan kita dalam kita belajar agama, khususnya Islam yang sedang kita ajarin hari ini, yang sedang kita coba telaah hari ini. Tentunya landasannya adalah tidak jauh dan harus tepat sasaran, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sumber-sumber lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Oke. Di dalam Al-Quran banyak sekali ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Contohnya kalau kita pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah membahas terkait dengan kisah Luqmanul Hakim dalam dia mendidik anaknya ya, dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Bahwa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim itu bukan mengajarkan bagaimana cara dia berdagang dulu, atau bagaimana cara dia mendapatkan materi, atau cara dia menjalani hidup ini dengan cara berpikirnya. Tapi Luqmanul Hakim mendidik anaknya itu adalah dengan cara bagaimana dia memahami tauhid, memahami Islam, memahami din. Karena kalau kita tidak berada dalam bingkai din, kita dalam kezaliman yang besar. Nanti bisa teman-teman tadaburi, karena tidak akan cukup waktu ya, kita tinggal berapa menit lagi. Surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19, nanti bisa ditadaburin di rumah. Jadi secara prinsipnya bahwa materi atau pembelajaran yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim itu adalah berkaitan dengan iman, akhlak ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan. Ada juga banyak sekali ya, tentang cara mendidik anak, bagaimana cerita Nabi Ibrahim mendidik Ismail, yang Ismail ditinggalkan dengan ibunya di gurun yang gersang. Tapi apa yang menjadi bekal? Menjadi bekal ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil. Kalau zaman sekarang mungkin ya seorang suami meninggalkan istrinya di suatu tempat yang gersang, yang tidak ada pembekalan, mungkin tarik ulur ya. Tapi ketika itu proses itu harus dijalani karena itu adalah perintah Allah. Kalau udah berbicara perintah Allah, Ibrahim tidak akan bertanya banyak. Dan disitulah proses pembelajaran yang ditularkan kepada Siti Hajar.
Sampai Siti Hajar terus mengejar Ibrahim. Mengapa kau tinggalkan aku dan Ismail di sini ya Ibrahim? Mengapa kamu tinggalkan? Tanya terus dia. Sampai Nabi Ibrahim kebingungan menjawab, dia membisu. Sampai akhirnya di titik di mana Siti Hajar menanyakan, apakah ini perintah Tuhanmu? Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanya seperti itu oleh Siti Hajar, barulah Nabi Ibrahim bersuara, ya ini adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Nah, ketika itu disampaikan, tentunya Siti Hajar yang memang dalam pendidikan Nabi Ibrahim akhirnya menerima dengan keimanan yang luar biasa. Walaupun prosesnya pasti teman-teman ya sudah memahami ya kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Ismail kecil. Luar biasa, nggak semua orang ketika ditanya apa ketika ini adalah perintah Allah, ya saya jalankan. Sampai pada titik itu tentunya ada proses pembelajaran yang disampaikan oleh Ibrahim. Nah, kita merujuk pendidikan agama ini sebagaimana pendidikan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang memang sudah diistimewakan oleh Allah, yang sudah jelas-jelas dicontohkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada kita, menjadi role model, menjadi contoh. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim, Luqman yang luar biasa, yang dia bukan seorang nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran, berarti beliau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Sudah sepatutnya kita mencontoh sesuatu hal yang real, yang memang itu ada ceritanya. Al-Quran itu bukan suatu dongeng, tapi memang real, pernah terjadi. Jadi, itulah dasar-dasar kita mengapa kita memahami atau belajar PAI. Nah, salah satunya juga yang menjadi dasar tadi selain Al-Quran adalah sunnah, di mana As-Sunnah ini menjadi sumber rujukan ajaran atau sumber hukum kedua sesudah Al-Quran. Karena di sunnah sendiri adalah banyak berisi aplikatif nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran maupun yang belum terjemahkan di dalam Al-Quran dijalankan oleh Rasul dan itu menjadi suatu hukum. Jadi sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, pengakuan, tindak tanduk Rasul yang dijadikan sebagai pedoman, petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspek. Baik itu dalam kehidupan individu, masyarakat, sosial, berbangsa maupun bernegara. Jadi supaya kita menjadi manusia yang benar-benar beriman dan bertauhid. Oke, Ahmad Alwan. Ibu, Udah cukup Ibu ya, Pak? maaf Bu, udah jam 9:30. Oke, kita 10 menit lagi ya. Nanti saya share materinya, nanti teman-teman bisa baca, tadaburi di rumah. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan pada sesi selanjutnya. Oke, sebelum saya tutup, seperti yang saya sampaikan, saya akan cross-check dulu. Stop share. Saya akan cross-check dulu untuk absensi. Oke, terima kasih ya untuk remindernya. Oke, untuk sebelum close, masih ada 10 menit lagi, saya akan lakukan cross-check ya untuk absen. Buat teman-teman yang merasa tadi belum saya panggil, kalau Bu. ini dulu ya, yang tadi belum saya panggil, yang ketika saya absen ulang, silakan jawab hadir ketika memang hadir dalam ruang dengarnya masing-masing. Oke, untuk TI, Adelia Citra. Tidak ada. Ada keterangan teman-teman yang lain? Tidak. Ya, Bu Alvin. Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada keterangan, saya tulis alfa. Kalau teman-teman lain menyampaikan ada suatu hal yang memang tidak bisa dia hadir, saya akan tulis izin. Jadi nanti mungkin untuk ketua kelas lebih peka lagi terhadap anggotanya ya, lebih aware lagi karena ini baru pertama, mungkin baru masih saling kenal, tidak apa-apa. Oke, saya langsung lanjut. Alfian Febrian. Bu. Dir. Ananda Amar. Bu. Hadir. Anissa Humairah. Saya, Bu. Bagas Eriko Aditya Avandi.
Bagas. Hadir, Bu. Oke. Faros Rosti Hidayat. Hadir, Faros. Bu. Fatir Rahman. Hadir, Bu. Husna Fatima Abdillah. Hadir, Bu. Ya. Kesia Naiyalatul Izzah. Kesia. Tidak ada. Muhammad Fadli Effendi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rivaldi Lubis. Muhammad Rivaldi Lubis. Ibu, Tidak ada. maaf, tadi yang Kesia siapa ya, Bu? Kesia Nailatul Izzah. Oh, oke, Bu, makasih. Oke. Muhammad Rivaldi Lubis. Tidak ada. Noval Putra Winawan. Noval Putra Hadir, Winawan. Bu. Hadir. Naswa Ramadhani. Naswa Ramadhani. Tidak ada. Novia Faradina Zahra. Hadir, Bu. Oke. Rival Awaludin Priyantara. Hadir, Bu. Rizkita Ananda. Hadir, Bu. Steven ini tidak hadir hari ini ya. PAK. Oke. Ada lagi yang merasa TI belum tersebut namanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada Saya, Bu. Saya. Saya, Bu, saya. Saya, Bu. Banyak. Saya, Bu. Saya. Kecuali yang sudah absen ya, yang sudah absen di chat. Kalau udah absen di chat nggak perlu absen lagi karena sudah saya rekap. Ini tadi Oke, saya Bu. yang Baik, Bu. absen adalah yang tadi tidak ada di chat dan yang tadi tidak ada namanya yang saya sebutkan. Kalau yang di chat sudah terekap. Baik, Bu. Ada? Oke, Bu, makasih, Bu. Kasih, Bu. Kayak yang di chat tadi kan ada Putra Aditya, Alfian tadi ada Mulia Damayanti, Muhammad Alan, Rival, Awaludin, Sakira, Andi Wildan, Naswa sudah ada tadi di data. Arya, Arai, Tama, Raihan. Ada lagi TI yang hadir hari ini? Oke, tidak ada. Saya, Bu. Ananda Amar. Ananda Amar. Udah kan? Hadir. Kan tadi sudah saya sebut. Siapa, Bu? Udah ada namanya. Ananda Amar. Udah ada di database saya Ananda Amar. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Untuk TI siapa ketua kelasnya? Panji, Bu. Panji, Bu. Panji, Bu. Panji, Bu. Panji. Panjasmoro. Panji Asmoro Bangun. Oke, saya tanda ya. Saya tandain. Oke, nanti Panji koordinasi dengan ketua kelas yang lain untuk membuat grup PAI. Oke ya, Panji. Saya lanjut ke SI. SI tadi yang tidak ada di database saya, yang saya sudah sebutkan tapi tidak hadir, saya ulang. Kalau yang sudah hadir, yang tadi di absen awal sudah ada, tidak perlu lagi konfirmasi lagi. Adrian Maulana Akbar, SI. Hadir, Bu. Hadir. Hadian Reksa Linardi. Hadir, Bu. Iya. Keisha Amelia. Hadir, Bu. Iya. Maria Winata. Hadir, Bu. Maria, Islam Maria. Islam, Bu. Islam ya. Muammar Rizky. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Nadif. Muhammad Lutfi? Tidak ada. Muhammad Rasya Erlangga. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Lutfi, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Oke. Ibu, maaf Kenia udah disebutin.
Kenia kan tadi sudah di awal. Oh, Ini yang oke. saya cross check adalah yang tadi saya tidak terabsen, yang sudah saya sebutkan tapi tidak ada keterangan. Saya ulang lagi. Kalau yang di Oke. awal sudah ada, ya sudah tidak perlu konfirmasi lagi. Artinya itu sudah saya anggap hadir. Kenia dan teman-teman yang tadi di awal memang sudah absen, ya tidak perlu absen lagi. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Panji Ardiansyah, Saya Bu. hadir ya. Ini yang buat teman-teman yang tadi terlambat masuk atau yang tadi nggak kedengeran ketika saya sebutkan namanya, belum mengucapkan hadir, saya cross check lagi datanya. Susilowati. Susilowati? Ada? Tidak ada? Oke. Nah, tadi nama-nama yang ada di chat cukup banyak. Nanti saya coba cross check dulu datanya. Bu, saya Ya. Alfian Febrian udah di absen belum sih tadi? Siapa namanya? Alfian Febrian dari TI. TI. Ya, udah belum? Sih. Sebentar. Adrian, siapa Udah namanya? tanya nih. Alfian Febrian. Udah ya? Coba siapa tadi namanya? Adrian. Soalnya tadi kayaknya Alfian Febrian. Alfian kan tadi udah nulis di chat kan? Oh, udah ya. Oke. Alfian Febrian. Sudah Oke, ada. baik, Dan Bu. ini juga di sistem saya sudah ada. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya nulis di chat. Iya. Oke ya. Untuk Muhammad Rizky Bu tadi Bu dari sistem informasi. Iya nih ke SI ya. Yang TI sudah selesai ya. Saya anggap sudah clear ya. Ya saya nggak bolak-balik tarik sistem lagi. Saya buka SI lagi nih. Pakai SI ya. SI yang sudah nulis di chat tidak perlu lagi ya. Tadi yang nulis chat nih saya bacakan lagi ya. Biar nggak ada dusta nih. Rasya Putra Pratama, Wirdan Zahwa, Fatih Gunawan Wijaya, Ahmad Alwan, Naswa Cahya Ramadhani, Putri Sahara, Ashria Meidina, Afifah Yulanda Putri, Desi Srihapsari, Novan Arbi Fatan, Fahri Ardiansyah Fauzan, Anjani Sari, Elsa Sarif, Rasya Putra Pratama, Natasha, M. Samsul Ma'arif, Vito Surya Pratama, Rizka Nurlaila, Sakia Aulia, Feliska Mahdinatul Jannah, Nuraisyah, Wafi, Muhammad Abiansyah, Syafira Nurul, Muhammad Tommy Hasimi, Devi Gustiana, Salwa Naswa, Muhammad Ilham Kamil, Inov Tafif Altari, Akbar Maulana, Devi Wahyu Agustina hadir, Bu. Hah? Devi Wahyu Agustina hadir. Iya, itu kan tadi udah nulis di chat kan, berarti itu udah hadir. Ini saya bacakan biar nggak ada dusta kalau di chat itu sudah saya rekap. Maksudnya begitu ya. Indi Haryani, Daris Daskwan, Sabrina Audina, Intan Sania Wulandari, Raffi Arya Novendra, Ardita Nur Kaif, Salika Afarin, Raihan Gifari. Itu yang nulis di chat, yang tadi saya panggil tuh nulis di chat, itu sudah saya anggap hadir. Karena kan nulis chat berarti dia hadir orangnya. Bu, maaf saya udah di chat tapi belum dipanggil, Bu. Belum chat, namanya siapa? Terakhir nggak Firda tadi? Zahwa. Firda Zahwa, Bu. Firda Zahwa. Firda. Coba. Tadi paling awal udah deh, Fir. Kalau Firda di database Udah disebut. namanya ada, berarti sudah Emang hadir. udah. Dengerin Ya terima dong. kasih, Bu. Maaf. Dengerin deh. Uduk. Ya, Bau. Firda. Siapa namanya? Firda. Iya, Bu. Iya, Udah Firda belum, Zahra Bu? itu kan di bawahnya Rasya tadi chatnya kan? Iya. Iya, kalau Oke. sudah ada ini ya. Syukron ya, Bu. Oke, sama-sama. Lanjut ya, habis di SI. Nuhun Firda itu Bu. Bu, SI Muhammad Rizky Bu. Siapa? Muhammad Rizky. SI. Ya. SI Muhammad Rizky. Muhammad Rizky.
Ada lagi Muhammad Rizky. Iya. Tadi udah nulis di chat. Belum, Bu. Oh ya, nggak ada datanya ya. Iya. Bu, kalau Siti Zahra. Bu, Muhammad Harus Arkansyah, saya Bu, tulis SI. di chat dulu atau gimana, Bu? Hmm? Harus saya tulis di chat dulu atau gimana? Ya, tulis chat namanya biar saya nggak salah tulis ya. Baik, Bu, Bu. saya Sebentar. Bisti dulu ya, Bisti tunggu dulu, Bisti tunggu dulu. belum dipanggil namanya. Bisti belum, saya clearkan dulu di SI. Ibu SI Muhammad Muhammad Arkansyah ada nggak, Bu? Muhammad Arkansyah ada nggak, Bu? Muhammad Rafsanjani, Bu. Tadi sampai Raihan Gifari di chat. Raihan Gifari. Muhammad Arkansyah. Ada, Muhammad. Bu. Hadir Muhammad Arkansyah. Iya, dia. Muhammad Rizky sudah ya, Bu ya? Sudah saya chat ya, Bu ya? Oke, saya lihat ya dari Oh, Muhammad iya. Rizky. Saya ngambil dari Muhammad Rizky, Indah Puspita Dewi, Pandi Rahmat. Ini Pandi Rahmat, Bisti nanti dulu ya. Jadi biar nggak ketukar-tukar. Nanti namanya ke SI. Bu, yang udah absen boleh keluar, Bu. Tunggu ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Tunggu dulu. Bu dulu. Amar itu ya. Amar. Amar nanti ditandain ya, Amar ya. Emang gitu, Bu, orangnya, Bu. Ya. Oke. Muhammad Rizky, Indah Puspita Dewi, Siti Zahra. Banyak. Oke, ketua kelas SI siapa? Amar, Bu. Amar. Arkan. Arkan. Enggak, Bu. Bukan saya, Bu. Bukan Siapa? Arkan, Bu. Arkan, Firda, Bu, Bu. Arkan. Nih, berarti belum ditunjuk ini ya di SI ya. Nanti saya minta Pak Akbar suruh tunjuk ya. Tommy. SI nanti belum ada ya. SI prodinya siapa, Pak Ferry ya? Ya, Bu. Nanti Pak Ferry suruh tunjuk ya SI. Oke, saya lanjut ke BISDI. Jadi yang tadi saya udah absen tapi nggak ada keterangan hadir, ini saya cross check. Kalau yang tadi sudah di absen, udah ada keterangan hadirnya, tidak perlu lagi. Bu, saya belum di absen, Bu. Bu, saya belum di absen, Saya belum Bu. di absen, Bu. Ya, prodi apa? Prodi SI, Bu. SI. Muhammad Rafsanjani. SI banyak. Kakak Rizky Adila, Bu. Siapa namanya? Muhammad Kakak Rizky Adila, Rafsanjani, Bu. Ratu Putri, Bu. Chat ulang dari di bawahnya Siti Zahra. Ratu Adelia, ada lagi. Chat ulang. Ini belum ada tadi, belum ada Baru. database. Belum ada di database saya nama-nama yang tadi tidak ada yang saya sebutkan, tidak ada namanya, berarti nggak ada di database saya. Silakan untuk SI chat ulang, chat lagi, bukan chat ulang ya, chat lagi. Saya ambil dari SI dulu ya. Ratu Adelia Muhammad Rafsanjani, Raka Rizky Adilah. Kelemahan online memang seperti ini ya. Jadi kadang juga mungkin teman-teman mengisi KRS-nya juga terlambat, jadi di sistem memang belum terekap, bisa jadi seperti itu, atau belum disetujui, bisa jadi juga seperti itu. Nah, kalau di sistem memang saya absen sesuai dengan yang ada di sistem. Nah, kalau online, karena kelemahan online adalah seperti ini ya, jadi pembelajarannya lebih banyak satu arahnya, mohon diperhatikan betul-betul. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan. Oke. Nanti akan saya coba cross-check ke akademik juga data-datanya, jadi biar nggak ada chat-chat seperti ini. Oke, sampai dari Fani Andika Januar. Ada lagi SI? Jangan sampai nanti saya udah buka BISDI, SI-nya masih ketinggalan nih. Nah, kita sudah overload 7 menit nih. Oke, saya lanjut ke BISDI ya. BISDI yang tadi belum terabsen. Alaina Armardiah Husman. Hadir, Bu. Hadir. Feren Kirana Fasya. Feren Kirana.
Nggak ada? Alfa. Jayus Sugiarto. Jayus. Ya. Pandi Rahmat. Pandi. Hadir. Pandi ada? Pandi Rahmat. Pandi Rahmat hadir? Tidak? Oke. Stefania Girsang. Stefania. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Stefania hadir. Oke. Anda merasa yang di database saya sebutkan tadi nggak ada? Pandi ada? Oke. Pandi. Oke. Yang merasa tadi saya sebutkan nama-namanya itu ada di database. Kalau yang merasa nggak tersebutkan, silakan tulis di chat. Sekarang untuk BISD. Udah lanjutan. BISD silakan saya kasih waktu 1 menit. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk ada. Pandi sudah di absen. Hadir. Oke. Oke, Pandi dari Prodi BISD sudah saya absen ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Mungkin untuk next, karena ternyata untuk absensi kita butuh waktu hampir 15 menit ya. Jadi nanti kalau udah jam 9.20 atau 25 ketika pembelajaran online bisa diingatkan saya atau di reminder saya untuk untuk selesai ketika pembelajaran. Oke, ini mohon maaf agak molor 10 menit. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar next, karena setelah ini ada mata kuliah lagi konsep sistem informasi, nanti akan diisi oleh Pak Ferry sementara. Seharusnya ini mata kuliah saya next, mudah-mudahan saya bisa mengisi karena hari ini saya izin, anak saya sedang kurang sehat, jadi untuk jam kedua saya kembalikan ke prodinya, jadi nanti diisi oleh Pak Ferry untuk jam kedua. Oke, saya rasa cukup. Mohon diingat tadi untuk ketua kelasnya dibuat grup untuk saya share mata kuliah atau pembelajaran hari ini. Oke, saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kelebihan dari Allah dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.